Selamat datang kembali pada sesi pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang menjadi urat nadi setiap bisnis, yaitu manajemen kas, rekonsiliasi bank, dan pencatatan transaksi kas. Kita tidak hanya akan berbicara dalam tataran teori belaka. Materi ini dirancang khusus sebagai panduan komprehensif yang dilengkapi dengan berbagai studi kasus nyata dari dunia usaha. Perjalanan kita akan membentang sangat luas, mulai dari strategi praktis menghadapi krisis likuiditas yang mengancam, tata cara mengeksekusi rekonsiliasi bank yang presisi, hingga teknik pencatatan transaksi kas yang dijamin akurat serta andal. Mari kita bedah studi kasus dari CV Teknik Solusi. Perusahaan ini memiliki spesialisasi di bidang jasa instalasi listrik dan pemeliharaan gedung. Portofolio mereka sangat mengesankan, seringkali memenangkan tender proyek berskala besar. Sistem pembayaran proyek semacam ini umumnya menggunakan skema termin atau dicairkan secara bertahap sesuai progres pengerjaan. Secara catatan akuntansi, omzet yang berhasil mereka bukukan terlihat sangat besar dan menjanjikan. Namun, angka di atas kertas ternyata tidak sejalan dengan realitas di lapangan. CV Teknik Solusi justru dihantam krisis likuiditas yang cukup parah. Akibat kas fisik yang kosong, mereka bahkan sempat menunggak pembayaran gaji karyawan serta gagal menutupi berbagai biaya operasional dasar. Mengapa krisis likuiditas yang parah ini bisa terjadi? Analisis internal secara mengejutkan mengungkap 5 akar masalah fatal di CV Teknik Solusi. Pertama, ketimpangan arus dana. Pembayaran proyek diterima bertahap, yakni 30, 30, dan 40%. Namun, anehnya perusahaan nekat menalangi penuh biaya proyek di awal. Kedua, tidak ada pengendalian kas harian, sehingga uang keluar tidak terpantau. Ketiga, ketiadaan kas cadangan khusus untuk menopang kebutuhan operasional rutin. Keempat, kelalaian administrasi. Banyak proyek telah selesai, namun tagihan tertunda karena dokumen pendukung kurang lengkap. Dan kelima, hilangnya prioritas pengeluaran. Dana proyek dan pembelian alat justru dicampur adukkan tanpa pedoman yang jelas. Kelima masalah tadi melahirkan efek domino yang sangat merusak bagi CV Teknik Solusi. Mari kita lihat dampak nyatanya di lapangan. Pertama, hak dasar karyawan terabaikan karena gaji mereka terlambat hingga 2 minggu. Kedua, reputasi perusahaan tercoreng akibat menunggak pembayaran kepada vendor alat listrik. Ketiga, moral kerja karyawan anjlok drastis yang berujung pada penurunan kinerja. Lalu, mengapa situasi ini sangat berbahaya? Ini membuktikan bahwa sehebat apapun pendapatan proyek di atas kertas, ketidaksesuaian waktu antara arus masuk dan keluar pasti menciptakan krisis likuiditas. Tanpa pengendalian kas yang ketat, dampaknya langsung menghancurkan kesejahteraan karyawan serta kepercayaan mitra bisnis. Untuk mengatasi krisis tersebut, CV Teknik Solusi segera menerapkan 5 langkah perbaikan yang strategis. Pertama, mereka mulai membuat proyeksi arus kas secara mingguan agar penarikan dana selalu sejalan dengan jadwal termin. Kedua, membentuk tim administrasi khusus penagihan. Tujuannya memastikan seluruh dokumen siap tepat waktu sehingga tidak ada lagi keterlambatan invoice. Ketiga, melakukan pemisahan rekening secara tegas agar kas proyek dan kas operasional tidak lagi tercampur aduk. Keempat, menyusun skala prioritas pengeluaran yang ketat. Gaji karyawan dan biaya operasional wajib kini diutamakan di atas pembelian alat yang tidak mendesak. Dan kelima, disiplin menyisihkan 10% dari setiap pencairan termin sebagai dana darurat. Kedisiplinan dalam menjalankan 5 strategi perbaikan tersebut membawa angin segar bagi CV Teknik Solusi. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, mereka berhasil memulihkan kondisi finansial perusahaan secara signifikan. Mari kita lihat 3 hasil nyata yang telah dicapai. Pertama, kesejahteraan tim kembali terjamin. Gaji karyawan beserta seluruh biaya operasional rutin kini dibayar tepat waktu
mengembalikan semangat kerja. Kedua, proses pencairan dana menjadi jauh lebih lancar. Tagihan proyek cair lebih cepat berkat administrasi dokumen yang rapi. Dan ketiga, pencapaian kemandirian finansial yang solid. Perusahaan kini mampu beroperasi dengan sehat, sepenuhnya terbebas dari beban pinjaman eksternal yang sempat mencekik arus kas operasional mereka. Dari berbagai studi kasus yang telah kita bedah, kita dapat menarik satu benang merah penting. Lemahnya pengelolaan kas terbukti mampu melumpuhkan operasional perusahaan, sekalipun angka pendapatan terlihat stabil. Masalah klasik yang sering kita temui berkisar pada ketiadaan proyeksi arus kas, lemahnya kontrol internal, penerimaan yang lambat, hingga pengeluaran yang tidak terstruktur. Dampaknya sangat fatal, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga potensi kecurangan. Solusinya, terapkan penyusunan anggaran rutin, pisahkan rekening kas, perketat pengeluaran, dan siapkan dana darurat. Sebagai pelajaran berharga, selalu ingatlah bahwa profit di atas kertas tidak ada artinya jika perusahaan tidak memiliki ketersediaan kas nyata untuk bertahan hidup.